Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita berdiri bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih waktu yang terbaik yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah. Biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami untuk terfokus Tuhan senantiasa di dalam Engkau. Dengan keadaan dan hati kami memohon di dalam Engkau. Biarlah segala sesuatu apa yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mari kita memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan lewat pujian kita di dalam Dia. Amin. Haleluya. Kita mau katakan lagu pujian bagi Dia. Allah bangkit bersorak bagi Dia. Amin. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu pada umat-Mu. Amin. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita bersorak bagi Dia. Amin. Allah bangkit. Berkat kita. Kami membersihkan di dalam Engkau Tuhan. Bersorak, tapi bersorak. Allah bangkit. Kami mau bernyanyi. Amin. Musuh kalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kami bersorak. Kami percaya Tuhan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, kemuliaan bagi-Mu. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa, kami menyatakan hati dan pikiran kami menganggap pujian penyembahan di dalam Engkau. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Lawakan-Mu yang indah Tuhan. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Roh-Mu, Kau ubah hati kami, ubah hatiku, penuhi kami. Berikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah-Mu, Kau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku
Haleluya, rara kuasamu Tuhan memenuhi kami Tuhan, mengalir Tuhan di dalam kehidupan kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan, karena Kau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Haleluya, kita masuk di dalam doa. Kita mau berdoa untuk kebutuhan bangsa dan negara kita. Kita mau mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan, menyertai pemimpin kita, presiden kita, pemerintahan di daerah maupun yang di pusat. Amin. Biar Tuhan amin selalu berkarya dan menyertai. Dan juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang di Blackburn. Ada Pastor Howard and Linda of Vice Demai. Gereja kita yang di Hartsfield ada Pastor Darren and John Munson dan Pastor Scott Ngahina, amin, di New Zealand. Kita mau amin melihat kuasa Tuhan, kasih anugerah Tuhan, dan setiap pribadi kita, amin. Saya percaya bahwa waktu yang terbaik saat kita datang di dalam Dia, saat kita membuka hati bagi Dia, saat kita terfokus di dalam Dia, amin. Kita bisa merasakan anugerah pertolongan Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa untuk Ica yang di Perth, biar Tuhan menolong, amin. Khususnya mujizat kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan, dan kita mau beriman di tempat ini. Dan juga mau bawa di dalam doa untuk ibadah kita, dan kita mau bawa di dalam doa untuk Rahel, adik daripada Joshua. Biar Tuhan menolong. Kalau ada kebutuhan yang lain silakan angkat tangan. Ya, Angie. Doanya Pastor, rumah Papa renov diberi kelancaran, terus untuk usaha Suramalis juga dilancarkan. Amin. Untuk usaha dan renovasi rumah dan keluarga Bapak, ya Tuhan menolong, segala sesuatu berjalan lancar. Kita mau amin, membawa di dalam doa untuk hal itu, amin. Kalau tidak ada, saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara. Seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau percaya apa yang menjadi kebutuhan doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, kita mau bawa di dalam Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang lemah, tapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Untuk itulah mari kita meminta kepada Dia, mari kita berdoa kepada Dia, apa yang menjadi kerinduan kita. Maka satu di dalam doa. Bapa Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan, terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami pada pagi hari ini ya Bapa, kami memanggil nama-Mu, dan biarlah hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami, menyucikan hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk terfokus Tuhan senantiasa di dalam Engkau. Kami mau bawa di dalam doa untuk bangsa kami. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Jamahan anugerah-Mu Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mau beriman Tuhan senantiasa hanyalah di dalam Engkau ya Bapa. Mau melihat hati dan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk pastor-pastor yang terfokus melayani di dalam Engkau. Ada Pastor Howard, ada Pastor Darren, ada Pastor Scott Tuhan. Dimanapun mereka Engkau tempatkan ya Bapa, kami percaya bahwa mereka memiliki hati untuk mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau berkati mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Dan kami mau bawa di dalam doa ya Bapa untuk Rahel Tuhan. Engkau berikannya kekuatan bagi dia ya Bapa pada saat dia berada di dalam pergumulan. Engkau berikan dia Tuhan penghiburan ya Bapa, karena penghiburan sejati hanya berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan kami mau bawa di dalam doa untuk Ica Tuhan, untuk kesembuhan ya Bapa. Tiada mustahil di dalam Engkau Tuhan. Kami beriman Tuhan. Kami mau Tuhan melihat mujizat-Mu kembali ya Bapa. Dan segala sesuatu Tuhan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Pak Hobak dalam renovasi rumah mereka. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong dan hingga ya Bapa dapat menyelesaikan Tuhan tepat pada waktu ya Bapa. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan ya Bapa. Dan untuk usaha NG ya Bapa, Engkau berkati sertai mereka ya Bapa. Dan terlebih ya Tuhan kita fokus untuk
melihat keajaiban dan karya-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah ibadah kami ya Bapa. Segala sesuatu kami mau serahkan di dalam Engkau kembali. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mata beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami mengucap syukur. Dan juga mohon Tuhan berdoa. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Beberapa pengumuman bagi kita. Senang bersama dengan saudara. Haleluya. Dengan syukur bagi Tuhan kita bisa beribadah waktu yang lama pada bulan Juli. Kita tidak bisa ibadah, amin, karena ada PPKM. Tapi puji nama Tuhan, dengan dibukanya rumah ibadah, dengan disarankan untuk kita bisa beribadah di rumah, untuk kita masih bisa menggunakan waktu-waktu yang terbaik. Untuk sore hari kita bisa menggunakan online, dan hari Rabu kita bisa menggunakan Zoom dengan segala keterbatasan kita. Tetapi hati kita, kerinduan kita untuk kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari Jumat kemarin, amin, kami mendapatkan waktu yang terbaik bersama dengan gereja PTC Pulau Gadung. Kita bermain bulu tangkis. Gak jauh dari sini ternyata ada lapangan sekitar 400 meter dari gedung gereja kita, atau 600 meter. Jadi tanggal 17 nanti kita ada perlombaan bulu tangkis. Kita juga perlu berolahraga. Dan kita juga mau menggunakan waktu kita untuk fellowship. Kita di Jakarta ini ada 5 gereja. Ya, ada 5 gereja. Tapi yang ada 2 yang punya acara sendiri dan tinggal 3. Kita dengan gereja Puri, gereja PTC, dan kita sendiri akan mengadakan perlombaan dengan double. Yaitu berpasangan, dan ada biaya pendaftaran sekitar 25.000 untuk sewa lapangan, dan hadiahnya sangat menarik. Ada voucher, ada banyak hadiah. Acaranya di Hotel Aldiron atau yang tidak jauh dari flyover tol yang Caman itu, ada hotel di situ, di belakangnya ada lapangan bulu tangkis. Acaranya mulai jam 1 siang sampai jam 6 sore pada tanggal 17. Jadi saudara bisa bersama, bergabung bersama untuk fellowship kita dengan kita mematuhi protokol kesehatan. Dan jangan ragu kalau saudara belum memiliki raket, kita bisa gantian. Kami sendiri memiliki 4 raket dan bisa tukar-tukaran. Jadi kalau saudara ingin mau terlibat, pendaftarannya sampai tanggal 10. Sekarang tanggal 8, 10 hari Selasa. Jadi tanggal 10 nanti kita mau mencoba untuk latihan internal kita, mau olahraga bersama. Kalau saudara mau bergabung, hari Selasa malam kita mau di dekat gereja kita akan mau sewa lapangan. Dan kita mau melihat kemampuan kita sehingga berpasangan sama siapa. Dan ini bukan untuk menuju Olimpiade. Olimpiade sudah selesai, tetapi kita mau ambil fellowship kita mau berolahraga, kita mau berbagi. Dan kita, karena saya tahu amin, ada kejenuhan di rumah, ada segala sesuatu membuat kita terbatas, kegiatan-kegiatan juga kita sangat terbatas. Tapi amin, kita mencoba melihat nilai-nilai positif untuk berolahraga. Dan hari Selasa nanti saya akan umumkan lagi di grup, karena kita harus booking tempatnya, karena lapangannya begitu luas dan banyak sekali orang yang bermain di sana. Jadi siapa cepat itu yang akan bisa menggunakan lapangan tersebut. Itu beberapa pengumuman untuk kita pada saat ini. Dan saya ingatkan ya, tanggal 17 Agustus kita ada fellowship bersama, yaitu di dalam lomba bulu tangkis bersama dengan
gereja PTC Pulau Gadung dan gereja di Puri. Ini pemain-pemain internasional Indonesia, Australia, Belanda akan bergabung dalam satu acara. Jadi kita sebagai orang lokal, orang Indonesia jangan mau kalah. Kita aja bisa membawa medali emas. Jadi saya percaya bahwa kita juga di Kalimalang ada yang jago, ada Oril, ada Joshua. Mereka kemarin ikut latihan dan mereka sangat-sangat profesional. Itu beberapa pengumuman bagi kita. Sekali lagi amin, hari Rabu kita ada ibadah Zoom. Untuk bulan ini, khusus bulan ini, dan kita mau bawa di dalam doa dia menjadi normal kembali sehingga kita bisa ibadah seperti biasa pada bulan September dengan segala aktivitas kita, kesibukan kita. Karena kita mau amin, supaya kita jangan memadamkan roh, untuk kita tetap bersemangat melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, roh memang penuh, tetapi daging lemah. Saat kita tidak terfokus di dalam perkara-perkara Tuhan, seringkali kita teralih dengan perkara-perkara dunia yang membawa kita menjauh dalam hubungan kita di dalam Tuhan. Kita lagi ada masalah dengan pompa kita, air kita. Jadi saya sudah menghubungi tukang dan tukangnya lagi padat. Dan kita mau mengganti mesinnya. Tapi saya mau katakan, saya mau pastikan kepada saudara kalau ke kamar mandi pastikan ada air. Andaikan tidak ada air, bisa mengambil secara manual di bak penampungan. Kalau tidak mengerti nanti bisa saya bantu mengisi atau yang lain. Itu pengumuman bagi kita, dan kita akan melihat amin dengan penuh sukacita, semangat. Dan saya juga sekali lagi saya telah membeli kalender peta di belakang, ada peta internasional, ada peta Bekasi, kota Bekasi. Ini adalah berbicara mengenai gereja kita adalah gereja yang memiliki visi dan misi. Kami di tempat ini amin tidak mau membatasi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kami mau amin kita bersama-sama melihat visi misi gereja kita ini amin bisa menjangkau kota Bekasi, di dalam kota yang kecil ini amin. Dan puji nama Tuhan kalau kita bisa melihat untuk Indonesia, atau kita mau melihat secara internasional. Kalau saudara amin merasakan ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, saudara merasakan amin nilai pertobatan itu, dan saudara ingin mau berbuat dan ingin mau melakukan lebih lagi amin, saya mau katakan mari persiapkan diri saudara, bawa di dalam doa dan lihat amin di mana saudara mau amin mau memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kami di tempat ini amin bukan hanya menjadi suatu simbol untuk berada di tempat ini amin, tapi kami mau terfokus untuk melihat amin orang-orang bisa diubahkan, orang-orang bisa menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan kebenaran akan firman Tuhan. Kita tidak bisa melihat kiri kanan kita siapa, tapi mari kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan bisa memakai kita secara pribadi untuk menjaga jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, paling tidak keluarga kita, untuk menerima berita keselamatan. Jadi saya mendorong saudara, karena kita akan membawa di dalam doa, karena memang visi dan misi kita ini tidaklah mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena rencana manusia, tapi karena pertolongan Tuhan amin. Segala sesuatu saya tidak percaya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga gereja kita, fellowship kita di Indonesia ini amin bisa menjadi kuat dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kita akan memberikan persembahan kita. Berbicara mengenai persembahan adalah berbicara mengenai akal memberi. Dan amin, saya tekankan bagi kita semua, puji nama Tuhan, kesetiaan kita memberi adalah
bukan berbicara untuk menjadi berkat bagi pastor atau bagi gereja, tetapi berbicara mengenai berkat bagi kita tersendiri. Seringkali amin kita bisa berbicara mengenai tentang kebutuhan, tapi seringkali kita lupa mengenai hal yang utama di dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai keuangan adalah berbicara mengenai di mana hati dan pikiran kita terfokus. Saya mau katakan bagi kita semua adalah hal memberi, adalah cara kita untuk menghormati Tuhan dari setiap apa yang Dia lakukan. Dan saya mau katakan amin, untuk sampai saat ini kami tidak mengambil, walaupun itu bisa menjadi bagian di dalam apa yang direncanakan, di dalam kebutuhan, di dalam solusi kita. Tapi kita mau terfokus untuk melihat karya-karya Tuhan. Kita bisa membeli atau memperlengkapi perlengkapan yang ada. Kita bisa membayar gedung kita, dan kita bisa menabung untuk mempersiapkan orang-orang yang mau menjawab panggilan Tuhan. Dan itulah yang kita gunakan di dalam hal keuangan kita. Dan di dalam diri kita sendiri apa yang kita lihat, amin. Saya yakin percaya bukan suatu hal yang sia-sia. Kami sudah melakukan hal ini dari tahun ke tahun, dan kami mengalami terobosan-terobosan di dalam hal keuangan kami. Kami bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan masa-masa sulit sekalipun Tuhan tetap menolong. Begitu saya mendorong saudara, ini adalah berbicara mengenai hati yang terbuka pada saat kita memberikan persembahan kita. Kita akan siap memberi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hanya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapa, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Inilah hati kami, inilah pribadi kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujian bagi Tuhan sambil memberi untuk memuliakan namanya. Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya tetap selamanya. Agungan kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Tuhanku ajar, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajar, Tuhanku ajar, rahmat-Nya tetap selamanya. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dengan padamu. Yesusku ajaib bagiku. Amin, haleluya. Kita percaya Yesus ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan, amin. Untuk saat ini, bulan ini kita nggak ada sekolah minggu, dan kita juga tidak ada makanan untuk bulan ini, khusus bulan ini, untuk kita menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkan demi kebaikan kita semua. Dan memang agak terasa panas karena kita juga membuka pintu, dan kami juga memastikan bahwa
sebelum ibadah dan sesudah ibadah kita mensterilkan gedung kita. Semua kita menggunakan semua daya yang ada. Kita memakai dua, kita memakai penyemprotan sehingga kita bisa menikmati waktu-waktu yang terbaik. Dan saya juga minta kerjasamanya. Mungkin kalau saudara ada sakit, saudara juga bisa ibadah di rumah, dan saya juga bisa untuk men-share kepada saudara di link YouTube, atau kita bisa menggunakan Zoom. Dan terima kasih untuk waktu-waktu yang terbaik yang saudara berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita bisa menikmati hadirnya di dalam setiap kehidupan kita. Mata membuka kitab kita di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, pada mula kami mengucap syukur, dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir-Mu di tengah-tengah kami, menolong kami, mengurapi kami, berbicara bagi setiap kami, sehingga apa yang kami dengar menjadi pelita di dalam kehidupan kami, di dalam mengikuti Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau ya Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam suatu penelitian, 95% sebelum berumur 29 tahun adalah masa-masa mengalami secara pribadi lawatan Tuhan di dalam pribadi setiap orang. Tetapi di dalamnya bahwa 83% umur 4 sampai 14 tahun adalah masa-masa mencari perkara-perkara Tuhan di dalam kehidupan. Ketika awal mengenal gereja ini, amin, saya melihat, amin, kebanyakan adalah anak-anak muda semua yang penuh antusias, yang begitu bersemangat untuk perkara-perkara Tuhan. Saya ingat pertama kali sekali datang, amin, mereka mengajarkan saya untuk menggunakan dasi. Mereka mengajarkan saya untuk berdoa. Mereka mengajarkan kepada saya untuk berbicara mengenai hal-hal rohani di dalam kehidupan. Dan ini adalah membuktikan bahwa di hampir semua gereja kita adalah kebanyakan anak-anak muda. Kalau kita mendengarkan laporan-laporan dari gereja di Dili, adalah mereka anak-anak muda yang begitu antusias, begitu bersemangat untuk mencari perkara-perkara Tuhan. Dan saya sendiri, amin, bertemu dengan seorang anak muda dari gereja kita di Dili waktu konferensi. Kebetulan dia bekerja di Melbourne sebagai pemotong daging. Dan dia menceritakan, amin, bahwa perkara-perkara ini, amin, begitu sangat luar biasa ketika kabar baik ini diberitakan di kota mereka, diberitakan bagi mereka, sehingga, amin, mereka melihat bahwa ada sesuatu pengharapan di dalam kehidupan. Saya juga, amin, menonton di konferensi di salah satu gereja kita di Filipina.
Nama daerah mereka Iloilo, salah satu provinsi di Filipina. Dan mereka, begitu adalah pribadi-pribadi yang begitu antusias untuk melakukan sesuatu, menjawab panggilan Tuhan. Kenapa gereja kita sangat bertumbuh sekali, di Filipina? Mungkin saudara yang pernah ikut konferensi di Filipina, saudara begitu antusias melihat semangat mereka untuk mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Dan hal itu semua adalah berbicara mengenai apa yang kita lihat tadi. Latihan badani dan latihan rohani adalah pilihan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melatih latihan badani kita, dan bagaimana kita bisa melatih latihan rohani kita. Yang pertama kita lihat pada saat ini adalah berbicara mengenai aktivitas di dalam kehidupan kita. Bahwa pada masa-masa pandemi ini, demi menaikkan imun tubuh, banyak sekali kegiatan olahraga. Baik itu lari pagi, bersepeda. Tetapi kebanyakan, dilakukan pada saat-saat libur. Dan khususnya pada hari Minggu. Sehingga membawa pengaruh secara tidak langsung bagi kita sebagai orang Kristen. Apakah kita mau berolahraga atau kita mau mengutamakan untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan? Dari ayat yang di atas berbicara tentang latihan badani dan latihan rohani. Latihan badani seperti senam, olahraga dan sebagainya, bukannya tidak penting. Tapi hal itu terbatas gunanya karena tubuh jasmani kita hanya tubuh sementara. Kita hidup di dunia ini bukan berbicara mengenai kekekalan. Karena umur kita di dunia ini, terbatas. Kalau kita membuka Alkitab kita, bagaimana Alkitab berbicara mengenai masa kita hidup di dunia ini. Mari kita membuka di dalam Mazmur pasal 90 ayat ke-10 sampai dengan 12. Firman Tuhan berbicara mengenai tentang umur yang 70 dan lebih dari itu adalah suatu berkat tersendiri. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayatnya 10 sampai dengan 12, firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Adalah berbicara mengenai kehidupan kita di dunia ini, adalah berbicara mengenai keterbatasan. Tidak ada yang bisa untuk membeli supaya bisa memiliki umur yang panjang. Walaupun pada masa-masa kita bisa mengumpulkan segala sesuatu harta yang kita bisa gunakan untuk menikmati di dalam masa tua. Atau jabatan, atau anak, atau cucu nggak bisa memberi supaya orang yang kita kasihi memiliki umur yang panjang. Inilah berbicara mengenai latihan badani. Orang-orang berlomba supaya memiliki suatu tubuh yang ideal, supaya memiliki tubuh yang sehat, dan sehingga akan mendapatkan badan yang sehat. Alkitab merupakan menyatakan bahwa ibadah itu sangat berguna, tidak hanya di dunia ini, tetapi nanti ketika kita berada di dalam surga yang kekal. Ini adalah merupakan suatu jaminan bagi kita untuk kita melatih, bukan hanya untuk melatih badani kita, tetapi melatih diri kita untuk beribadah. Poin yang kedua yang kita bisa melihat
apa yang kita kenal tentang ibadah? Ibadah yang kita kenal secara umum adalah berbicara mengenai ibadah raya seperti yang kita hadir pada saat ini. Saking seringnya beribadah, amin, sampai kita hafal urutan tata cara yang kita gunakan di dalam ibadah kita. Seringkali, amin, saya mengambil contoh suatu persembahan pada terakhirnya. Mungkin ada beberapa orang memberikan suatu kode. Setelah pengumuman, itu adalah berbicara mengenai untuk memberi. Karena sudah menjadi suatu rutinitas di dalam kehidupan kita. Biasanya kalau ada pemain musik kita, di dalam ibadah kita, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat. Karena belum kita memiliki, kita masih bisa menggunakan karaoke. Kalau dalam 1 tahun ada 52 minggu, belum lagi termasuk di dalam ibadah Rabu, ibadah sore dan kegiatan KKR dan lainnya. Dari sekian pertemuan ibadah yang kita hadiri, pasti ada pertanyaan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak ibadah kita yang terhitung di hadapan Tuhan? Berapa banyak kita bisa merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat kita berada di dalam pertemuan ibadah? Berapa banyak hati kita dipenuhi kerinduan untuk berada di dalam hadirnya pada saat kita menghadiri pertemuan ibadah? Seberapa fokus kita mendengarkan khutbah pada saat kita berada di dalam ibadah? Be present of the time. Untuk kita memusatkan pemikiran kita. Karena firman Tuhan berbicara di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama. Roma 12 ayat ke-1 berbicara tentang ibadah yang sejati adalah berbicara mengenai tentang pemberian hidup bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah berbicara mengenai ibadah yang sejati. Kenapa dikatakan demikian? Saya percaya bahwa kalau kita menggali lebih lagi, ada suatu pesan bahwa ketika kita merenungkan sikap kita di dalam beribadah, apakah kita memiliki nilai kesungguhan? Apakah kita sering terfokus atau sering teralih di dalam hal-hal yang ada di sekitar kita? Apakah kita terfokus di dalam pergumulan yang sedang kita hadapi? Sehingga walaupun secara badani kita berada di dalam pertemuan ibadah, tetapi pemikiran kita di dalam derita atau pergumulan yang kita alami. Atau pada masa-masa sekarang ini, amin, kita terfokus di dalam media sosial kita. Walaupun secara badani kita berada di dalam gedung gereja, tetapi pemikiran kita bagaimana dengan status-status yang bisa kita gunakan di dalam sosial media kita? Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 84 ayat ke-11. Ini adalah penting bagi kita untuk kita dapat memahami, penting untuk kita bisa berada di dalam ibadah. Di dalam Mazmur pasal 84 ayatnya ke-11 berbicara mengenai lebih baik satu hari di pelantaran daripada 1000 hari di tempat lain. Kita membuka di dalam Mazmur.
ayatnya ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini yang menjadi perenungan kita semua. Dari penelitian yang saya tadi gambarkan adalah kita bisa memiliki potensi-potensi di dalam kehidupan kita. Pada saat kita membuka hati bagi Tuhan, pada saat kita mengerti pengorbanannya di atas kayu salib di dalam kehidupan kita, pada saat kita memahami berkatnya, pertolongannya, ketika Dia mengubah kita oleh kuasa firman-Nya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita untuk melihat janji yang nyata, yaitu mempersiapkan masa depan yang indah di dalam rencananya. Inilah amin, fokusnya di dalam hati. Ketika anak-anak muda amin membuka hati, di dalam penelitian dikatakan hampir 95% ketika kita berada di dalam usia produktif, untuk kita dapat mengenal Tuhan, sehingga itu menentukan masa depan kita nantinya. Karena pertolongan Tuhan yang kita rasakan tidak pernah terlambat di dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Melatih diri beribadah dengan sungguh-sungguh, kita menyadari memang tidak mudah. Ayat Alkitab berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk kita membawa hati kita, untuk kita dapat mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan menjadi pertanyaan, bagaimana kalau kita belum mengalami lawatan Tuhan? Sampai umur saya ini saya belum mendapatkan waktu-waktu yang terbaik, pastor. Saya harus melakukan apa? Undang Tuhan, berbicara kepada Dia secara pribadi, klaim janjinya, minta sesuatu, amin. Katakan kepada Tuhan, apakah Dia itu ada atau tidak. Sesuatu, amin, ungkapkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Karena firman Tuhan berkata, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau kita tidak mau melakukan sesuatu, kalau kita tidak meminta atau berpengharapan, saya percaya hal yang sia-sia juga kita tidak bisa mendapatkan. Poin yang terakhir pada saat ini, menjadi pertanyaan, termasuk di dalam hal yang ketiga, di mana fokus kita? Kita telah melihat, amin, medali emas di dalam Olimpiade Tokyo 2020. Sebenarnya Olimpiade itu pada tahun 2020, tetapi karena pandemi akhirnya diundur menjadi 2021, tetapi namanya masih tetap Tokyo 2020. Dan senang, amin, kita bisa mendapatkan medali emas. Semua bersuka cita, semua sangat senang melihat bagaimana mereka mempertahankan dan bertanding sehingga menjuarai pertandingan tersebut. Sama halnya, amin, kalau kita merenungkan di dalam Alkitab kita, Rasul Paulus memberikan contoh seorang prajurit yang sedang berjuang dan dia tidak memusingkan dirinya pada masalah penghidupannya. Dia fokus di dalam perjuangannya, dia fokus di dalam sikapnya sebagai seorang prajurit. Demikian juga seorang olahragawan hanya dapat memperoleh medali sebagai juara apabila ia fokus pada aturan pertandingan dan aturan-aturan yang berlaku.
Seorang petani fokus bekerja keras untuk menikmati hasil usahanya. Dan Rasul Paulus sendiri, amin, mempraktekannya. Kita membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kalau kita memiliki hidup tanpa tujuan, hidup tanpa fokus, datang beribadah tanpa fokus, tanpa arah, semua hanya menjadi suatu sia-sia. Seringkali, amin, saya memarahi anak saya katakan, amin, bahwa kamu sekolah bukan untuk mengantar teman, tetapi kamu sekolah adalah terlibat, berada di dalamnya. Demikian juga kita, amin, di dalam hal kekristenan. Kita sebagai orang Kristen adalah hidup di dalam Tuhan, terfokus di dalam perkara-perkara Tuhan. Marilah kita mencontoh teladan Rasul Paulus. Fokus hidup kita adalah Tuhan dan kekekalan. Jangan biarkan persoalan hidup dan dosa mengalihkan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Fokuslah tuh pada Tuhan dan perintahnya. Itulah tujuan kita hidup sebagai orang percaya. Maka semuanya, apapun yang kita rindukan, apapun yang menjadi kerinduan kita akan mendapat jawaban dari Tuhan. Karena dari kisah yang Rasul Paulus berikan kepada kita, bahwa keterlibatan kita pada masa-masa ketika Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa klaim janji Tuhan. Sehingga ketika tiba saatnya, hidup ini telah menjadi berkat. Hidup ini telah menjadi waktu-waktu yang terbaik untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan. Jangan kita menunda, amin. Tapi saya mau katakan, mari kita mencontoh teladan Rasul Paulus, bahwa fokus hidup kita adalah untuk melihat, untuk terlibat di dalam perkara-perkara Tuhan, dan berbicara mengenai hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengakhiri ibadah. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik adalah berada di dalam hadir-Mu, di dalam perantaraan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang mengurapi kami. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau berperkara bagi kami, dan Engkau melihat hati kami. Mungkin pada saat ini saudara yang hadir, mungkin fokus saudara belum melihat perkara-perkara yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara menganggap bahwa di dalam dunia ini masih bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan secara kedaminan. Tapi saya mau katakan, amin, bahwa ada masa-masa di mana kita bisa mempertanggungjawabkan dari setiap apa yang kita lakukan. Ketika pada akhirnya, ketika setiap orang percaya dipanggil dan nama saudara tidak berada di dalam kitab kehidupan, dan itu adalah suatu hal yang sia-sia, saudara tidak mendapatkan nilai kehidupan yang kekal. Namun ketika saudara mendengarkan khotbah pada saat ini, saudara merasakan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan saudara.
Saudara ingin menyerahkan hidup dan terfokus di dalam perkara Tuhan. Saudara ingin mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan, bagi namanya. Dan saudara mau meninggalkan kehidupan lalu saudara. Saudara mau meninggalkan kehidupan dosa saudara. Dan saudara mau berbalik untuk menjadi pribadi yang hidup yang baru. Hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengundang Dia di dalam hidup saudara. Dan saudara bisa mengangkat tangan, ini aku Tuhan. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya telah banyak menyakiti hati-Mu Tuhan. Saya telah hidup di dalam dosa. Dan pada saat ini, saya mau menyerahkan diri di dalam Engkau. Saya mau menerima Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau Engkau ampuni saya Tuhan. Untuk itu saya mau mengangkat tangan. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Saya mau hidup di dalam Engkau. Saya mau hidup di dalam rencana-Mu Tuhan. Saya mau hidup ya Tuhan di dalam kekekalan di dalam Engkau. Mungkin pada saat ini, amin, saudara mengambil komitmen untuk mau hidup lebih lagi bagi Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi bagi Tuhan. Saudara ingin mau mengabdi kembali, saudara ingin mau melayani Tuhan, saudara ingin mau melibatkan Dia di dalam kehidupan saudara, dan saudara mau mengucap syukur untuk waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Mari bangkit berdiri, kita penuhi altarnya. Kita mau berdoa di altarnya. Kita mau menyampaikan apa yang menjadi doa dan kerinduan kita. Kita mau berdoa di altarnya. Kita mau membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Altar dibuka pada siang hari. Mari bangkit berdiri, penuhi altar. Mari berdoa. Katakan apa yang menjadi kerinduan saudara. Katakan di hadapan Tuhan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara. Katakan kepada Tuhan. Biarlah saudara mendapat lawatan. Biarlah saudara mengalami sendiri anugerah dan jamahan. Haleluya, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa atas segala kasih anugerah. Ya darah Bapa, Bapa kuasa Roh Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang ku sembah, Kau yang ku puji, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Berkati serta ia Bapa, dan biarlah Tuhan berkat anugerah untuk curah di dalam firman yang Kau menguatkan lima percaya yang Kau menolong. Doa orang tua kami Bapa, yang Tuhan budinya Bapa, Tuhan ya Bapa, pelindungan dan pergumulannya Bapa. Ya Bapa, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Engkau berikan kekuatan yang hati Bapa, sehingga kami dapat melihat keajaiban dan kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan keluarga ini. Haleluya, terima kasih ya Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami mulia. Terima kasih ya Bapa, seluruh. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya, ajaib karya-Mu Tuhan dalam hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari bagi berdiri bersama kita mengakhiri ibadah kita. Amin. Nama Tuhan, senang untuk bisa lihat keajaiban Tuhan, karya Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Dan mari tetap
bersemangat dalam mencari perkara-perkara Tuhan. Karena waktu-waktu ini amin begitu cepat. Saya juga merasakan amin kita sudah 1 tahun lebih berada di dalam gereja kita. Kamu masuk di dalam menuju akhir di dalam 2021, waktu cepat berlalu. Tetapi jangan kita sampai teralih fokus kita di dalam perkara Tuhan. Kita mau menikmati waktu yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan Pak Haji akan tutup kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini dan menguatkan kami yang kami mengerti tentang tujuan hidup dari firman. Kami percaya kuasa-Mu, biarlah Kau beri hikmat pastor Tuhan, dan juga jemaat di tempat ini Kau beri hikmat Tuhan. Biarlah Kau berkati, juga yang sakit Kau sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu, Roh-Mu. Biarlah pagi ini kami, siang ini kami mau pulang ke makan masing-masing dan saya dengan malaikat-Mu. Di dalam nama itu kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita mau nyanyi Happy Birthday untuk Angel.